pesawat merpati, tujuan Pak Gerbang Merah, Kemari Malaysia. Selamat menjadi pengantin baru. Semoga kami bahagia. Coba ada pengantin dijawab pantun tadi. Biasanya pengantin itu setelah agak singkat cuma legar bahasa tengah. Nding ketawa dia muni-muni, nding ketawa dia entah dengan siapa lain pun masih. Khusus untuk Dinda pengantin baru, saya ucapkan selamat dan berbahagia di dalam menutup masa remaja yang hidup dalam kesendirian dan kesepian dan hanya berteman bantal. Selamat dalam menempuh hidup baru sebagai seorang raja dan sebagai seorang ratu, raja dan ratu di dalam rumah tangga. Karenanya di dalam kesempatan ini kakak berdoa dengan penuh harap dan penuh damba. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Semoga pernikahan kita berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan di bawah satu atap rumah tangga yang rukun, aman, damai, bahagia, sejahtera, berhias cinta dan kasih sayang mesra di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau diberikan keturunan atau putra putri, semoga diberikan dikaruniakan putra putri yang soleh-solehah, yang menjadi rangkai hati, belahan jiwa, kembang mata, yang menjadi penerus cerita dan penyambung sejarah, yang beriman takwa kepada Allah Ta'ala, yang cinta kasih kepada kanjeng nabinya, yang bakti hormat kepada ayah bunda dan para gurunya, yang berguna pada keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ada satu pantun lagi. Kebetulan saya yang menyampaikan nasihat pernikahan ini kekurangan ayat dan hadis untuk disampaikan. Biarlah berpantun saja. Biar dijawab satu pengantin. Iya. Jawab. Pantun yang kedua ini bukan hanya untuk Dinda kedua mempelai pengantin baru, tetapi untuk kita semua yang menjadi pengantin lama, pengantin tua, pengantin ubanan yang perak sudah paling tumbuh di kepala. Pantun itu adalah bunga kemboja merah di pinggir sena, mirah menjangan di timur air anyar, jika mendamba rumah tangga yang bahagia. Mantap. Jadilah pasangan yang subur dan sabar. Alas. Katanya tadi nasihat pernikahan singkat, saya kira cukup singkat. Katanya singkat tadi. Lanjut. Baik, saya lanjutkan sedikit. Kita semua tahu dan maklum bahwa setiap orang yang menjadi suami istri yang hidup mengarungi rumah tangga pasti mengharapkan, pasti menginginkan, pasti mendambakan yang namanya rumah tangga damai bahagia. Raja dan ratu yang hidup di dalam istana maupun rakyat jelata yang hidup di gubuk derita, suami istri yang kaya raya maupun suami istri yang miskin bapak, suami istri yang hidup di tengah keramaian kota maupun suami istri yang hidup di pelosok desa, suami istri yang hidup di tepian pantai maupun yang berada di kaki gunung, pasti mengharapkan, menginginkan, mendambakan yang namanya rumah tangga damai dan bahagia. Mengapa semua orang mengharapkan rumah tangga yang rukun, aman, damai, bahagia? Karena rumah tangga yang damai, bahagia itulah yang menjadi surga kita di alam dunia sebelum kita memasuki surga di alam akhirat. Amin.
untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, aman, damai, bahagia di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syaratnya ada 6. Ada 6 syarat, ada 6 sifat, ada 6 hal yang mesti ada pada masing-masing suami istri jikalau suami istri itu mengharapkan rumah tangganya menjadi damai. Mana dia yang 6? Pertama, saling mencintai. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, saling membantu, saling menolong. Suami membantu istri, istri membantu suami pada hal-hal yang pantas dan layak, pada hal-hal yang boleh. Tetap dalam garis ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal ithmi. Saling bantu dan saling menolong dalam kebajikan dan ketapaan. Jangan saling bantu dan saling menolong di dalam berbuat dosa dan kemusrikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketaatan. Istri taat kepada suami, suami kasih sayang kepada. Karena surganya istri terletak pada suami. Surganya suami terletak pada ayah ibunya. Beda. Sebagai suami, letak surga kita pada ayah bunda kita. Sebagai istri, letak surganya pada suaminya. Si anak akan mendapat surga dan ridhonya Allah jika dia mendapat ridho dari ayah bundanya. Berarti jikalau dia taat bakti kepada ayah bunda. Seorang istri akan mendapat ridhonya Allah jikalau suaminya ridho kepadanya. Jikalau dia taat bakti hormat kepada suami. Menjadi surga kita di alam dunia sebelum kita memasuki surga di alam akhirat. Amin. Untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, aman, damai, bahagia di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syaratnya ada 6. Ada 6 syarat, ada 6 sifat, ada 6 hal yang mesti ada pada masing-masing suami istri jikalau suami istri itu mengharapkan rumah tangganya menjadi damai. Mana dia yang 6? Pertama, saling mencintai. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, saling membantu, saling menolong. Suami membantu istri, istri membantu suami pada hal-hal yang pantas dan layak, pada hal-hal yang boleh. Tetap dalam garis ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Saling bantu dan saling menolong dalam kebajikan dan ketapaan. Jangan saling bantu dan saling menolong di dalam berbuat dosa dan kemusrikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketaatan. Istri taat kepada suami, suami kasih sayang kepada. Karena surganya istri terletak pada suami. Surganya suami terletak pada ayah ibunya. Beda. Sebagai suami, letak surga kita pada ayah bunda kita. Sebagai istri, letak surganya pada suaminya. Si anak akan mendapat surga dan ridhonya Allah jika dia mendapat ridho dari ayah bundanya. Berarti jikalau dia taat bakti kepada ayah bunda. Seorang istri akan mendapat ridhonya Allah jikalau suaminya ridho kepadanya. Jikalau dia taat bakti hormat kepada suami. Taat. Yang kelima, syukur dalam nikmat. Suami harus pandai bersyukur dan berterima kasih kepada istri. Istri harus pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada suami. Bila kedua pihak pandai saling berterima kasih, insya Allah rumah tangga itu akan rukun damai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kalian. Akan tetapi kalau kalian tidak bersyukur, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Syukurilah apa yang ada. Niscaya engkau mendapatkan apa yang belum ada, yang engkau hamba selama.
Mensyukuri yang sedikit, engkau akan mendapatkan yang banyak. Mensyukuri yang kecil, engkau mendapatkan yang besar. Syukurilah apa yang ada, pasti engkau mendapatkan apa yang belum ada, yang selama ini engkau harapkan. Yang terakhir, bersabar. Sebagai suami, sebagai istri, wajib bersabar. Karena mengarungi rumah tangga itu, kata orang bijak, laksana menggayung bahtera di tengah lautan luas. Yang namanya lautan luas tidak selamanya tenang, ramah dan luas, sahabat. Tapi pada suatu ketika lautan itu akan kejam dan tidak bersahabat. Ia tampil dengan ombaknya dan gelombangnya yang menggunung, bahkan puting beliung. Akan tetapi sang pendayung sampan yang tabah dan sabar dalam mengarungi lautan, ialah yang akan sampai di Pulau Harapan, ialah akan berlabuh di pantai. Siapa yang tabah dan sabar dalam mendaki, dialah yang akan sampai di puncak. Siapa yang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan, dialah yang akan mencapai kebahagiaan. Saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dan saling menolong. Taat, syukur dalam nikmat, sabar dalam ujian dan cobaan. Itulah kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, aman, damai, bahagia, sejahtera, berhias cinta dan kasih sayang mesra di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang rukun, aman, damai, bahagia, sejahtera, yang berhias cinta dan kasih sayang mesra di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi surga kita di alam dunia ini sebelum kita memasuki surga di alam akhirat. Semoga rumah tangga kita semua menjadi surga kita di alam dunia. Amin. Sebelum kita memasuki surga di alam akhirat. Belah leliri di bawah tiduran, inak lopak hukum jari main. Wantah niki atur dari titian, saya tidak lalu jari. Masih memang ngelakat dalam pasar rempung. Jadi ampun maaf bagi yang kekurangan modal, malik yang harap maklum. Kalau kita menghadiri acara pernikahan, kita dilarang berlama-lama. Kita dilarang berlama-lama. Kalau menghadiri acara pernikahan, kalau sudah selesai akan nikah, silakan bubar. Saya juga akan bubar dalam waktu. Sebab apa? Saya ngerti apa maunya pengantin baru. Jika benar apa yang saya sampaikan itu semata-mata kehendak Allah benar, mari kita terima, mari kita ambil, mari kita amalkan dalam kehidupan. Akan tetapi jika salah apa yang saya sampaikan itu semata-mata karena saya orang yang belum berilmu, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Jika salah, buanglah jauh-jauh. Sampun niki subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.